Cilacap terkini, TPS 001 SPW Andika di TPS Taufik Nur Hidayat unggul, eksklusif program Telusur Pilkada. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa mendapatkan 250, Lutfi Bagjasin 116, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap SPW 113, Imam Tobroni 46, Samsul Ami 107, dan Awalud Fikisu 107. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap berharap kepada masyarakat Kabupaten Cilacap dan Jawa Tengah, siapapun yang terpilih adalah proses demokrasi yang terbaik. Taufik Nur Hidayat mencoblos di TPS 001 didampingi istrinya, juga menyatakan bahwa siapapun yang terpilih adalah putra-putri terbaik Jawa Tengah dan masyarakat Kabupaten Cilacap yang terpilih untuk dapat merangkul yang tidak terpilih. Eksklusif program Telusur Pilkada. Pak, sudah nyoblos nih, apa yang mau disampaikan nih Pak, silakan. Ya, kita disiplin dari jadwal yang diberikan, karena biar nggak tumpuk ya mungkin ya. Jadi kami mendapatkan jadwal jam 11 sampai jam 12, kita ambil tengah setengah 12. Kemudian sudah mencoblos, sudah menggunakan hak pilih, dan sudah melakukan kewajiban, karena nyoblos itu bukan hak saja, kewajiban mendapatkan pemimpin. Nah, harapannya semua masyarakat Kabupaten Cilacap yang belum, ini begitu mendengar hari ini sudah jam 12 kurang berangkat ya, supaya apa? Partisipasi masyarakat itu maksimal. Kemudian Pak, untuk partai Pak Taufik kan jelas ya nomornya, targetnya berapa Pak untuk gubernur maupun bupati? Jadi gubernur dan bupati, kalau cerita pengusung itu PD Perjuangan sendiri. Tapi kalau cerita gubernur, bukan memilih ketua Dewan Pimpinan Daerah, bukan memilih ketua Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan, maka kita menampilkan tokoh, menampilkan visi misi, menampilkan di sini bagaimana Cilacap, bagaimana Jateng menjadi provinsi dan kabupaten yang lebih baik. Seberapa optimis Pak untuk kemenangan calon satu baik provinsi maupun kabupaten? Optimis kami, masyarakat sudah cerdas bahwa paham betul bahwa partai sebagai hak pengguna mengusung saja, tapi lebih kepada mengusungnya bonding dengan masyarakat yang diusung, jagoan masyarakat atau hanya jagoan partai. Kalau PD Perjuangan selalu mengusung jagoan masyarakat, bukan jagoan partai. Ya, jagoan partainya selesai di internal, karena supaya membumikan ide gagasan menuju Cilacap lebih baik, menuju Jawa Tengah lebih baik, itu idenya. Begitu ditampilkan sudah dipastikan calon gubernur misalkan dari PD Perjuangan itu yang ajur-ajar, yang bisa diterima di semua lini, di semua sektor, di semua elemen dan segmen masyarakat. Ya Pak Taufik tadi berangkat jam 11 lebih 11 nih, kode atau pesan Pak nomor itu Pak? Enggak, karena kita hanya di jadwal saja ya. Kita kepengennya pagi loh pertama, terus bisa keliling. Loh, ini ada jadwal Forkompinda keliling, saya juga nggak jadi ikut keliling. Jadwal internal partai, karena Pak, saya ikut disiplin dimulai dari hal kecil. Coba kalau semuanya berpikir pengen pagi, numpuk. Kalau semua berpikir pengen siang, numpuk. Maka kita disiplin dari situ dulu. Ya, toh itu tidak membuat kita repot juga kok. Ya, dari panitia ada pesan Pak ya, jam 11 lebih 11 Pak, angka 1 semua Pak, ini provinsi dan kabupaten Pak ya. Oh ya, kalau konsisten itu kan dari tidak hanya ucapan ya, tidak hanya tindakan, tapi dari pikiran kita juga dicatat sama malaikat ya. Ya, kalau siapapun yang direkomendasi Ketua Umum Bu Mega, ya pasti struktur partai, saya komandonya saya pasti akan mengikuti apa yang diperintahkan. Ya Pak, baik buruk. Ya Pak, semalam di kubu sebelah ada yang ketangkep Pak, baik gubernur maupun kabupaten Pak. Ya. Dengan amplopnya ada isinya Pak. Nggak takut Pak dengan hal seperti itu Pak, atau gimana Pak? Saya mendengar itu ya, tapi ini kembali kepada bukan ketangkepnya ya. Ini kan hasil dari sebuah regulasi yang menurut saya seperti membiarkan pesta ini menjadi rusak. Ini menjadi ke depan. Ini kan Indonesia milik kita, Cilacap milik kita, Jawa Tengah milik kita. Jangan sampai hak yang diberikan menjadi kewajiban untuk beribadah memilih pemimpin ini menjadi kacau, dan yang dipilih itu
mereka mau mengabdi, dasar trias politika kebutuhan negara menjadi harus yang punya duit banyak. Tadi, satu money politik, satunya mesti kepengin. Nah, undang-undangnya belum bisa memberikan sanksi yang tegas karena kalau tidak salah, selama itu bukan tim sukses atau relawan yang terdaftar di KPUD, maka itu bukan masuk kategori money politik. Ini kan repot. Ya jelas penyiasatan dong. Jadi yang saya lihat di media, di teman-teman medsos dan beredar di mana-mana, saya lihat iya bagi. Tapi kalau mau bicara mungkin semua kubu akhirnya bagi. Dan semua kubu melakukan hal yang sama karena tidak ada aturan yang jelas. Nah ini menjadi PR teman-teman DPR RI, pemerintah pusat membuat regulasi yang bisa menjadikan pemilu itu kewajiban bukan hanya hak. Ya, mungkin kalau kubu sebelah tadi menang, Pak, ada bahasa masyarakatnya karuan menang, Pak, wong anak amplope atau gimana, Pak? Ya, kalau itu biasa. Nanti yang menang ya karuan nggonmu kalah wong kowe ora ndek amplop kan begitu ya. Itu hanya wadanan ya, kalau istilah anak-anak kita kan wadanan ya, saling itu. Tapi yang paling penting adalah satu yang perlu dicermati teman-teman pengambil keputusan dalam regulasi. Apakah ini benar negara butuh bupati, gubernur, DPRD, DPR RI, presiden? Kalau benar butuh, dirumus bagaimana mencari orang yang baik, yang benar, tanpa harus orang baik itu mempunyai duit banyak. Kalau ini nggak dirumus, ya ke depan kita susah mencari pemimpin yang bermodal tinggi, bermodal banyak, tapi juga lurus kayak penggarisan susah. Kita mungkin susah kalau ingin punya pemimpin seperti Ratu Sima dengan kerajaan Kalingganya. Susah, karena apa? Menerapkan itu dengan modal yang banyak tanpa ada mindset yang baik, nggak bisa. Ini regulasi yang bisa ngatasi ya. Ya artinya kubunya Pak Taufik tidak ada minyak goreng dan amplop ya? Saya tidak tahu, tapi kalau saya nggak punya minyak goreng, karena kebetulan saya tanya istri, ada minyak goreng? Enggak Pak, buat masak besok itu ya udah. Takutnya nanti pedagangnya yang tutup tanggal 27, jadi udah beli 1-2 liter ya buat persiapan. Jadi kita nggak bisa bagi. Yang ketiga, yang salah itu yang ketiga itu pada saat kita itu membagi minyak terlalu banyak, nanti masyarakatnya kebelasan. Ya. Pak, ada pesan apa buat bupati dan wakil bupati yang nanti terpilih Bapak sebagai ketua DPRD? Ya, yang pertama ya, bagi yang tidak terpilih itu yang terbaik menurut Tuhan. Sudah yakin saja bahwa Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan, ya, bukan keinginan itu ya. Yang kedua, pada saat nanti kok sudah selesai terlantik, itu terselesaikan pemilu ini, pasukannya diminta untuk menerima hasil. Yang ketiga, apabila tidak jadi harus menjadi pemimpin yang bisa baik, pemimpin yang bisa memegang semua pasukannya. Yang keempat, kalau sudah jadi itu dikoreksi visi misi di masyarakat ya, bahwa ini ada RPJPD yang sudah digedok tanggal 14 Agustus atau nggak salah berapa itu, apa 13 ya, itu RPJPD untuk 20 tahun. Nah nanti setelah yang keempat tadi dilantik, maka nanti akan menyampaikan Raperda RPJMD. Nah ini jangan keluar dari RPJPD ya, supaya nanti kita sahkannya bisa cepat dan targetnya jelas, ada relnya, sehingga Cilacap menjadi kabupaten yang targetnya terpenuhi, masyarakatnya dan kabupatennya baldatun toibatun baru untuk. Pak terakhir Pak, tadi coblos ya Pak? Gimana? Terakhir Pak, tadi coblos ya Pak? Ini nih. Ini sudah dikasih tanda jadi itu yang di dalam ini, itu provinsi Jawa Tengah. Gimana? Itu Jawa Tengah ya. Kalau yang saya coblos, karena ini sudah selesai ya, sudah bukan kampanye, saya pasti pikiran, mulut, tindakan sesuai dengan perintah ketua umum saya. Siap. Oke. Terima kasih. Sukses. Nanti pantauan untuk hasil gimana Pak? Gimana? Pantauannya di mana nanti untuk sementara hasil? Saya kan keliling, karena saya sebagai ketua DPRD memantau situasi masyarakat supaya kondusif. Saya juga ada sisi ketua cabang memantau ya hasilnya, tapi semuanya sama, semuanya untuk masyarakat Kabupaten Cilacap, semuanya yang akan menikmati kita. Kalau itu baik, kalau tidak baik yang menikmati juga kita ya. Maka saya pesan semuanya sejak detik ini, kalau kemarin masih marah, detik ini sudah jangan marah. Yang mau dipilih pemimpin kita,
yang tidak terpilih pemimpin kita, masyarakatnya juga saudara kita semua, maka rukun guyub itu kunci menjadi Cilacap ke depan lebih baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Salam Tim Liputan Jurnal Media melaporkan. Like, subscribe, share, dan komen.